Ya, salam. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Kami percaya Tuhan semua bukan kebetulan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kehendak-Mu Tuhan. Biar hari ini kami belajar firman-Mu Tuhan. Engkau yang ajari kami sendiri, Engkau yang bicara Tuhan. Kuasai hamba-Mu ini dengan Engkau sendiri Tuhan. Berikan kami roh hikmat wahyu dan pengertian, sehingga kami bisa menjadi mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sesuai apa yang tadi saya janjikan ya teman-teman saudara, bahwa saya akan sharingkan ternyata dalam kesimpulan kehidupan saya selama saya melayani itu mendoakan dan macam-macam lah. Semuanya itu akhirnya tergantung dari orang itu sendiri dengan Tuhan. Ya, itu sih kesimpulan saya. Jadi hamba Tuhan, pendeta atau apapun juga, penginjil, nabi, siapapun juga, itu hanya bisa memberi petunjuk, hanya bisa mengarahkan, hanya bisa mengajarkan apa yang Tuhan sudah ajarkan. Tetapi kemudian hidup orang itu ya tergantung orang itu sendiri dengan Tuhan. Nah, kita baca dulu ayat firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bisa mengerti tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita baca di Ulangan 28, dua ayat aja, karena kalau kita baca pasti kita sudah tahu semua ya, tapi ini banyak sih. Kita baca dua ayat saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian kita baca lagi, ini janji Tuhan tentang berkat. Ya, dikatakan di sini, jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka Tuhan akan memberkati kita. Kemudian kita baca di Ulangan 28 ayat 15. Ya, kita baca ini. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang, dan seterusnya. Saudara, ternyata kalau kita baca dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, berkat dan kutuk itu mengikuti perbuatan apa yang kita lakukan. Kalau jika kita melakukan perintah Tuhan, maka berkat itu mengikuti kita. Sedangkan jika kita tidak mendengarkan dan tidak melakukan dengan setia perintah Tuhan, maka kutuk itu mengikuti kita. Kita sering membaca firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi berkat itu mengikuti. Ya, saya itu tadi merenung, saudara. Orang itu sekarang suruh pilih cari Tuhan apa cari uang. Nah, kalau suruh milih ini misalnya cari Tuhan atau cari uang, saya percaya ternyata banyak yang pilih cari uang. Padahal cari Tuhan maka uang mengikuti. Kemudian ada orang yang cari Tuhan kalau ada uangnya, kalau ada berkatnya. Padahal nggak bisa. Jadi hidup kita itu tergantung bagaimana kita pribadi dengan Tuhan. Saya ingin share apa yang sudah saya sharingkan ya ini. Jadi ada 3 contoh yang ingin saya sharingkan kepada saudara semua. Ya, apa benar sih hidup kita ini tergantung diri kita sendiri dengan Tuhan? Benar gak? Coba, saya tuh tertarik ya, ini ada cerita, mungkin ada yang pernah dengar cerita tentang si janda Sarfat dan Elia. Nah, ini saya sengaja cari gambar yang seperti ini karena beberapa orang itu kemudian kalau dengar tentang nabi itu, wah,
penampilannya hebat, pakai jubah yang panjang, pakai segala pernak-pernik, itu imam dalam bait Allah, itu yang seperti itu imam besar. Tapi nabi itu enggak harus seperti itu, malah penampilannya biasa. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin melihat nabi, malah tidak dengan pakaian yang hebat, tidak di istana raja. Tetapi tentang Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus orang yang hanya pakai baju dari kulit unta dan macam-macam, orangnya sederhana lah, biasa aja. Jadi jangan berpikir nabi itu sesuatu yang orang yang wah jalan dengan membawa pernak-pernik, membawa apa itu tongkat apa gitu misalnya gitu, enggak juga sih. Menurut saya nabi itu orang yang biasa aja, penampilannya sederhana ya. Kemudian tapi dia orang yang punya kuasa dan dipakai Tuhan. Oke, saya ingin memberi 3 contoh yang mendasari bahwa ternyata semua itu kembali ke orang itu dengan Tuhan. Contoh ini satu, yang pertama tentang Elia dan janda Sarfat. Kita tahu ceritanya, Elia waktu itu disuruh Tuhan datang ke Sidon, ke tempat si janda Sarfat ini untuk minta makan. Ya, kemudian Elia lihat nih, mungkin dikira Tuhan ini nyuruh saya ke rumah janda kaya, tapi ternyata enggak. Ini janda miskin, saudara. Dikatakan dia hanya punya tepung untuk dibuat dia makan dengan anaknya. Setelah itu dia akan mati karena dia enggak punya lagi tepung untuk dimakan. Juga minyak yang cuma sedikit untuk masak aja. Tetapi kemudian Elia ngomong, kamu tidak akan kelaparan, semua itu tidak akan habis, tetapi buatlah dahulu untukku, kemudian barulah untuk engkau. Ini tentu hal yang tidak mudah ya saudara untuk dilakukan. Jadi Elia itu hanya berkata saja, memberi petunjuk, kemudian kembali ke si janda ini. Janda ini berani melakukan nggak? Kalau nggak berani, nggak ada mujizat tepung yang tidak habis dan minyak yang tidak habis. Tidak ada. Janda ini akhirnya dipelihara Tuhan sepanjang musim kering itu. Tidak ada, semua kembali ke dirinya sendiri. Jadi seorang nabi, seorang hamba Tuhan itu tidak bisa mengubah hidup seseorang kalau orang itu sendiri tidak mau merubah hidupnya sendiri dengan Tuhan. Ya, jadi ketika saya seringkali ngomong-ngomong kepada orang, terus Tuhan ngasih saya rema atau apa, ya hidupnya orang itu tergantung dirinya sendiri, kemudian dia berani melakukan atau enggak. Ya tadi saya merenung saudara, ini penting sih tentang iman ya. Kenapa Abraham disebut bapak orang percaya? Wah, kenapa tadi saya itu merenung. Jadi saya ini pegang kipas ya, kipas. Seringkali kalau saya kepanasan saya pakai kipas. Kemudian Tuhan seperti ngomong dengan saya, kalau kipasmu ini diminta orang, kamu beri nggak? Ya saya bilang, ya saya beri tuh Tuhan, mau tinggal saya beli lagi. Kalau kamu tidak punya uang untuk membeli dan ini hanya kipas satu-satunya, berani nggak? Wah, saya diam aja saudara, saya diam aja. Kemudian saya berpikir, terus gimana ya nanti saya pakai apa ya? Tapi kemudian saya merenung, wah kenapa tidak? Saya harus punya iman bahwa Tuhan bisa membelikan saya kipas lagi. Saya hanya punya mobil satu, itu juga dikasih orang sih. Seandainya ada orang yang tiba-tiba minta ke saya, mobilmu itu saya pakai, saya minta boleh nggak? Mungkin saya berpikir, terus saya pakai apa pelayanan, saya pergi-pergi pakai apa? Tetapi iman Abraham berkata, saya berikan, toh Tuhan akan bisa berikan lagi ke saya. Anak saya yang cuma satu-satunya, harta saya yang cuma satu-satunya. Ya saya tuh punya HP beberapa, kemudian salah satunya saya berikan ke orang karena saya tahu orang ini membutuhkan untuk dia sekolah dan lain-lain lah. Karena ada beberapa, coba kalau ada cuma satu, mobilmu cuma satu, HP-mu cuma satu, diminta orang, berani nggak kita memberi? Seperti si janda Sarfat ini, dia hanya punya tepung yang tinggal sedikit, roti yang tinggal sedikit,
minyak yang tinggal sedikit, berani nggak dia memberi? Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi Tuhan berkata lewat Elia, kalau engkau berani, maka Tuhan akan mencukupi kehidupanmu, kebutuhanmu. Tuhan bisa memberi engkau roti jauh lebih banyak selama musim kering. Ya saya tadi agak itu ya, iya betul juga ya. Dulu saya tidak punya apa-apa. Kalau sekarang saya punya HP ini, saya punya HP juga dikasih orang. iPhone 6 ini sudah lama sekali. Dan menurut saya apa namanya, kalau sekarang diminta orang, Tuhan bisa bisa memberi saya lagi. Bahkan kalau satu-satunya diminta, sekarang saya punya prinsip, akan saya berikan. Karena apa? Tuhan bisa memberi lagi. Saya punya iman yang seperti itu. Saya ingin belajar dari Janda Sarfat yang hari ini sebagai contoh yang diajarkan Tuhan. Hal yang pertama, contoh. Jadi semuanya tergantung dengan orang itu sendiri dengan Tuhan. Ya, hal yang pertama si Janda Sarfat. Hal yang kedua, ini contoh tentang Naaman. Wah, panglima perang, panglima Arab. Saya ini kemarin mendengar khotbahnya Pak Yusa. Ya, gitu ya. Jadi nabi itu atau hamba Tuhan itu orang yang mungkin kesannya sombong mungkin, atau kesannya gimana gitu ya. Terjadi dengan Naaman ya. Naaman itu seorang jenderal Aram, panglima Aram. Dia datang ke tempatnya Nabi Elisa. Ditemui nggak? Nggak ditemui. Terus Elisa cuma ngomong, sana mandi ke sungai Yordan, nyelam 7 kali. Coba seandainya ada seorang jenderal sini, jenderalnya siapa ya, Pak itu Andika Perkasa, wah, datang ke rumah kita, oh pasti kita sambut, oh selamat datang Pak. Tapi ini nabi sombong sekali, dia nggak mau keluar aja, nggak, cuma memberi pesan. Ini Naaman berkata nabi sombong, arogan gitu, mungkin gitu ya, mungkin. Tetapi nabi itu bergerak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Jadi dia tidak pernah peduli dengan siapa dia berhadapan, entah itu jenderal, entah itu apa. Kalau Tuhan suruh katakan A, ya dia akan katakan A. Tuhan katakan B, ya dia akan katakan B. Tuhan suruh bertindak A, dia akan bertindak A. Jadi memang kesannya seperti itu. Nah, Naaman ini seorang panglima perang yang sakit kusta. Ya, dia punya sakit kusta. Kemarin ada orang Korea, dia melayani tentang orang-orang yang sakit kusta, main ke rumah saya. Ya, ngomong-ngomong tentang pelayanan. Nah, Naaman ini sakit kusta. Ketika Elisa ngomong, sana mandi di sungai Yordan 7 kali nyelam, Naaman bilang, ngapain di sungai Yordan? Apa di Damsik tidak ada sungai yang hebat, yang indah? Sembuh atau tidaknya Naaman ini tergantung siapa? Saya tanya, dia nerima berkat atau kutuk tergantung siapa? Tergantung dirinya sendiri dengan Tuhan. Jadi nabi hamba Tuhan itu hanya bisa memberi petunjuk, mendoakan, mengatakan apa yang Tuhan sampaikan, seperti ini tadi ya, seperti yang saya sharingkan tadi pagi juga ya. Tuhan ngomong sama Musa, kemudian Musa disuruh mengajarkan ke bangsa Israel. Tuhan ngomong ke Elisa, itu nanti kalau datang siapa ini Naaman, ngomong aja suruh mandi di sungai Yordan. Sebenarnya ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya ya, banyak orang itu punya dosa ditutupi jubah ya, nggak kelihatan. Nah, nanti saya akan sharingkan sedikit sih di akhir ya. Ya, nanti banyak orang yang punya dosanya ditutupi. Nah, Tuhan ingin Naaman membuka, biar orang tahu kamu merendahkan diri di hadapan Tuhan, berani nggak? Karena banyak orang yang merasa hebat, pendeta atau apa, yang merasa jabatannya tinggi secara rohani, kemudian menutupi dosanya, gak pernah mau mengakui dosanya. Tapi Tuhan ingin tunjukkan dosamu, merendahkan diri di hadapanku.
mandi di sungai Yordan, dia harus buka jubahnya, tanggalkan jubahnya, kelihatan kustanya. Kemudian dia mandi dan dia sembuh. Tergantung orang itu sendiri dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga ini kisah tentang siapa nih? Ya, ini nabi lagi nih, Yunus. Ya, Yunus itu disuruh Tuhan datang ke Niniwe, ngomong tentang negeri ini akan ditunggang balikan. Kemudian ditunggang balikan atau enggak itu tergantung Raja Niniwe dan rakyatnya. Kemudian mereka bertobat, mereka puasa. Akhirnya apa? Akhirnya Tuhan membatalkan hukumannya. Memang ini juga sesuatu yang menarik untuk kita pelajari. Karena begini ya, saya itu bertemu banyak orang, dan 99,99% orang itu lebih senang dipuji daripada ditegur. Makanya iblis itu pintar. Ketika ada orang yang melakukan tidak baik, dipuji aja sama iblis supaya yang tidak baik itu dijalankan terus. Sementara ketika utusan Tuhan datang untuk menegur, dia abaikan, dia nggak pedulikan. Karena apa? Iblis memuji. Makanya saya harap kita hati-hati dengan pujian. Kalau yang kita lakukan salah, ada orang yang memuji, ini nggak bener, ini saya seperti ini nggak bener. Sementara naluri atau keinginan manusia itu ingin dipuji. Iblis akan memuji sesuatu yang tidak benar itu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan ingin menegur supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Nah, dihukum atau tidaknya Niniwe itu tergantung dengan bagaimana rakyat Niniwe dan Raja Niniwe itu sendiri. Tugas Yunus hanya menyampaikan saja. Berkat atau kutuk itu tergantung kita sendiri, engkau sendiri, saudara sendiri dengan Tuhan. Mau melakukan perintah Tuhan dengan setia, mau mendengarkan firman Tuhan atau enggak. Kalau mau, berkat. Tidak mau, kutuk. Tidak ada abu-abu, enggak ada. Saya nggak mau ke surga, saya nggak mau ke neraka, tapi ini saya juga berdosa, berarti saya nggak ke surga. Terus saya kemana? Abu-abu gitu, nggak ada. Tidak ada. Kalau saudara nggak di surga, otomatis di neraka. Tidak ada abu-abu, nggak ada. Dunianya sudah hilang, lenyap. Bumi ini sudah lenyap, ganti bumi baru, langit baru, itulah surga. Nah, neraka seperti apa? Ya saya nggak pernah lihat. Tapi mungkin Tuhan buat sesuatu yang penuh api, yang penuh hukuman dunia, tempat Tuhan menghukum orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak mau bertobat. Sebenarnya kita semua itu jahat, cuman masalahnya kita tuh mau bertobat atau enggak. Nah, saya tuh tertarik dengan kisah Yosafat, Ahab, dan Nabi Mika. Kenapa sih tertarik? Ya, ini berkaitan juga. Pada prinsipnya manusia tuh semua pernah berbuat dosa. Nah, ceritanya seperti ini, saudara. Yosafat itu dia akhirnya berbesan dengan Raja Ahab, Raja Israel. Kemudian mereka pergi berperang berdua, Raja Ahab dan Raja Yosafat. Ini ayatnya ada di 2 Tawarik 18, baca sendiri aja. Kemudian Ahab mengundang nabi-nabinya. Bagaimana? Apakah kita akan berperang? Apakah Tuhan akan memberi kemenangan? Nabi-nabinya ngomong semua, Tuhan akan memberi engkau kemenangan. Tetapi Yosafat, kita ingat Yosafat ini bukan orang yang seperti Ahab ya. Ahab ini suaminya Isabel. Jadi ini raja yang tidak benar sebenarnya. Perbuatannya tidak benar, hidupnya tidak benar. Kemudian Yosafat ini sementara Raja Yehuda ini orang yang baik. Kemudian dia ngomong, apa nggak ada nabi yang lain? Tapi kemudian Ahab ngomong gini, ada satu nabi namanya Mika, tapi nabi ini selalu
menubuatkan aku yang tidak benar, yang tidak baik, ya, gitu. Menubuatkan aku yang tidak baik. Tapi Yosafat ngomong, coba panggil, aku pingin dengar. Nah, ketika di jalan itu nabi-nabi palsunya si Ahab ini ngomong, ini antara dia suka memuji, yang satu suka menegur ya. Jadi nabi-nabi palsu itu orangnya suka memuji. Kalau nabi yang beneran sama Tuhan itu orangnya suka menegur supaya kesalahannya diperbaiki. Kemudian dipanggil, nabi palsu itu ngomong sama Mika, kamu jangan ngomong yang tidak baik loh, semua sudah sepakat ngomong yang baik ya, gitu. Tapi Mika kan namanya nabi Tuhan, nggak bisa seperti itu. Dia harus berkata sesuai apa yang Tuhan tunjukkan ke dia. Nah, kemudian dia datang dan dia ngomong, oh kamu akan tercerai bre, kamu akan mati, bahkan gitu. Nah, Ahab kemudian ngomong gini, nah benar kan, dia menubuatkan kepadaku yang tidak baik. Saya itu, ya saya sambil curhat ya, saya itu seringkali dihadapkan Tuhan dengan orang yang menurut Tuhan itu ini perlu diselamatkan, ini melakukan yang tidak benar. Kemudian kalau tidak, aku akan melakukan ini, aku akan melakukan ini. Nah, sampai orang itu ke saya gini, ini orang kalau ngomong ke saya yang tidak baik, yang jelek-jelek, ya saya berpikir, ya karena hidupmu kan seperti itu kok, ini kan bukan urusan saya. Ya yang bisa merubah hidupmu ya kamu dengan Tuhan toh, bukan saya toh. Saya ini kan cuma hamba yang disuruh menyampaikan apa yang Tuhan ingin lakukan atau apa yang Tuhan inginkan. Harusnya kamu introspeksi diri. Bener gak? Ahab ini ngomong ke Yosafat, oh ini nabi suka ngomong yang tidak baik tentang aku, menubuatkan yang tidak baik. Ya Ahab hidupnya gak bener kok. Ya kalau hidupnya bener, Tuhan gak mungkin ngomong kayak gitu tuh. Harusnya Ahab itu introspeksi diri. Oh iya, atau tanya, atau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bertobat. Harusnya seperti itu. Kita pernah dengar kisah Hizkia. Ya coba ya baca nih di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5. Saya ingin kita belajar tentang ini. Kenapa? Karena saya tahu akhirnya semua kembali ke kita dengan Tuhan. Nah, masalahnya bagaimana kalau hidup kita kok tidak baik, atau orang menubuatkan tentang diri kita yang tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Seperti Niniwe tadi. Coba kita baca di 2 Raja-Raja 20 ayat 1-5. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Jadi kalau di sebuah kerajaan itu mungkin tempat raja itu yang paling dalam itu ada pelataran tengah, terus dia keluar ada pelataran, ada pintu gerbang, terus keluar ke desa aja gitu, mungkin gitu ya. Ini tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah, suruh kembali, dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita tahu hidup kita salah? Berarti saya ini sudah berdosa, Pak. Kenapa kita gak merendahkan diri seperti Hizkia? Kita bertobat. Ya seringkali orang tuh nunggu benar-benar jatuh dulu baru bertobat, sampai gak bisa apa-apa. Tapi hebatnya Tuhan itu, dia tetap memberi kesempatan. Tetapi yang sulit adalah orang yang tidak pernah bertobat, itu yang sulit. Saya akan tutup dengan
sebuah cerita. Ya, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya berharap, saya berdoa kita semua belajar dari sebuah cerita ini. Saya ini hidup di dua lingkungan, ya. Zaman lingkungan dulu saya ini orang yang wakal, penjahat, ya nggak perlu saya katakan lah, penjahat itu seperti itulah, ya, suka malak orang, judi, minum-minum dan macam-macam lah, ya kayak gitulah. Saya tuh bergaul dengan orang-orang jahat. Nah, orang-orang jahat ini salah satu hal yang berbeda dengan pergaulan saya yang sekarang dengan pendeta-pendeta, dengan orang-orang rohani. Kalau orang jahat itu dosanya dia tunjukkan. Dia memang tahu aku ini orang berdosa. Aku dosa, aku minum-minum, aku judi misalnya gitu. Ditunjukkan. Sementara kalau orang-orang rohani dosanya ditutupi. Dia tidak pernah merasa berdosa karena ketika ketahuan dosanya dia tutupi. Di mimbar khotbahnya hebat, wah, seolah-olah orang yang suci kudus. Tetapi ketika ada dosa di dalamnya, dia singkirkan, ditutupi sejauh-jauhnya, ditutupi sedalam-dalamnya. Sementara orang berdosa itu, dia tahu dia berdosa sehingga dia bertobat dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ini ada sebuah kisah Tuhan Yesus ngomong ketika berdoa, ada seorang ahli Taurat, orang Farisi yang berdoa, oh aku orang benar Tuhan, oh aku ini memberikan persepuluhan macam-macam semuanya. Setelah dia gak pernah bertobat dari kesalahan yang sebenarnya dia tutupi. Sementara ada orang berdosa yang datang tidak berani mendongakkan kepalanya, ampunilah aku orang berdosa ini Tuhan. Kenapa saya berpikir Tuhan datang untuk orang berdosa? Karena orang berdosa ini ingin bertobat. Sementara orang yang merasa benar tadi, dia tidak pernah mau bertobat. Dosanya ditutupi. Kalau kita ditegur, ya tahu ini salah, dan kemudian kita tahu bahwa firman Tuhan yang disampaikan hari ini, kalau kita salah, kita akan hidup dalam kutuk. Lalu apa respon kita? Bertobat, nangis ke Tuhan, mohon ampun ke Tuhan, aku mau bertobat Tuhan, aku tahu aku orang berdosa. Karena apa? Saya tuh gak bisa apa-apa. Hidup saya aja tergantung dengan Tuhan kok. Saya gak bisa nolong saudara. Kenapa saya pernah ngomong ke kakak, saya itu mempelajari kehidupan. Ada orang yang punya guru rohani si A, maka orang itu gak mungkin bisa lebih hebat dari si A. Saya berpikir, kenapa saya berguru sama si A? Si A itu aja kalau punya masalah dia masih bingung kok. Lalu kenapa saya gak berguru sama gurunya si A? Guru-guru si A, yaitu siapa? Tuhan. Saya gak ngajari saudara untuk berguru sama saya, berguru sama pendeta. Mari kita merendahkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Kita berguru dengan Tuhan. Kita teladani sendiri Tuhan. Kalau ada yang salah, ketika kita ditegur, seperti Hizkia tadi responnya, langsung merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak usah perlu doakan saya ya Pak, itu gak usah. Kita sendiri bisa. Kita ngomong dengan Tuhan, ampuni aku Tuhan, tolong aku Tuhan, selamatkan aku kali ini Tuhan. Ingat, nabi, hamba Tuhan, pendeta itu juga punya masalah. Ya, dia juga gak bisa menolong kita. Hidup kita gak tergantung oleh pendeta, nabi atau siapapun. Akhirnya hidup kita ini kembali ke kita sendiri dengan Tuhan. Saya tadi ngomong ke Tuhan, Tuhan, seringkali kalau saya tuh sedih melihat orang yang gak mau bertobat, hidupnya saya tahu dia menuju ke dalam hidup yang menyedihkan lah. Ya, saya seringkali sedih, tapi Tuhan ngomong sama saya, tugasmu bukan mengubah respon orang, tugasmu hanya menyampaikan. Aku pun tidak bisa mengubah Yudas Iskariot.
Semua tergantung dengan dirinya sendiri. Jadi nggak usah sedih dengan ketika melihat orang yang nggak mau ditegur, nggak mau diarahkan ke hidup benar, atau menuju ke hal yang tidak baik, ke penderitaan, ke kesedihan. Karena memang saya nggak bisa merubah respon orang. Tugas saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampaikan. Saya berdoa kita bukan orang yang sombong, orang yang merasa hebat, yang merasa benar, tapi kita orang yang terus punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita mau ditegur, kita mau bertobat, kita mau hidup benar, kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Pejamkan matamu, tundukkan kepalamu. Rakapata sakara mata sakara Rakapata sakara lama. Ya Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau melihat isi hati kami, Engkau melihat kehidupan kami Tuhan. Ampuni kami, ampuni kesalahan kami Tuhan. Ampuni kebebalan kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu dan kami ingin melakukannya. Kami ingin bertobat, kami ingin menjauhi semua dosa. Kami ingin hidup dalam berkat-berkat-Mu, bukan dalam kutuk-Mu. Kami ingin hidup dalam anugerah-Mu, keselamatan-Mu. Tolong kami Tuhan, bawa kami hidup dalam kebenaran, bawa kami hidup dalam kehendak-Mu. Tolong kami, tuntun kami Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang melindungi kami, Engkau Tuhan yang mengampuni kami, Engkau Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam.